Bu ya, wis berapa kali lur nyong ngomong sinting dan kentir gemblong di sepanjang film ini. Karena emang bener-bener durasi 2 jam 10 menit itu nyong dibikin gemblong alias gila. Assalamualaikum, halo sedulur, welcome back to Sinless Channel. Balik lagi nih lur sama Nyong. Kalau belum kenal, halo, kenalin Nyong Nafa. Nah lur, kemarin kan kita udah pernah ngebahas tentang 5 film rekomendasi di tahun 2023 ya kan. Nah sekarang ini ada film-film ya lur yang tak ambil dari 5 tahun terakhir. Jadi dari 2019 sampai 2023 itu tak ambilin satu-satu film ter-the best-nya. Tapi ini ter-the best menurut Nyong ya lur ya. Jadi kalau misalkan sedulur itu juga punya ter-the best menurut sedulur sendiri, boleh banget, nggak apa-apa, nanti komen aja di bawah, oke? Nggak usah pakai lama, ayo kita cek ke videonya. 2019 ada Us. Percaya nggak lur, kalau setiap dari kita itu punya kembaran yang mana pola perilaku mereka itu mirip banget sama kita. Disebutnya itu doppelganger. Nah, tema doppelganger ini diangkat di film Us yang disutradarai oleh Jordan Peele. Bercerita tentang Gabe Wilson sama istrinya yaitu Adelaide Wilson yang mereka liburan ke pantai bareng sama anaknya juga, ada 2 anaknya. Liburan yang awalnya itu happy-happy ya lur, itu tiba-tiba menjadi petaka karena ada sekelompok orang yang datang dan menyerang rumahnya keluarga Wilson ini. Ternyata sekelompok orang itu punya rupa dan fisik yang sama dengan masing-masing dari keluarga Wilson. Dan gak cuman keluarga Wilson ini aja lur, ternyata orang-orang yang ada di pantai itu ada diserang sama orang-orang yang mirip sama mereka, sama doppelgangernya. Alur ceritanya di film Us ini itu mantep banget lur. Kita ini kudu banget memperhatikan detail adegan ceritanya karena ini lumayan rumit dan kompleks. Dan adegan sadisnya itu juga jos banget, bikin kita nontonnya itu nahan napas terus. Dibangun juga pakai musik-musik yang ngebikin ketegangan dan adrenalin kita itu naik turun kayak roller coaster. Nah, kalau sedulur itu suka sama film-film yang ada plot twistnya, siap-siap aja. Di film Us ini endingnya mind blowing banget. ada Invisible Man. Wah, Invisible Man bukan film hero, bukan ya. Jadi film The Invisible Man itu mengisahkan tentang seorang perempuan namanya Cecilia Cass yang dia ini terjebak di hubungan toksik sama suaminya namanya Adrian. Adrian ini dia seorang ilmuwan yang jenius, yang kaya raya, yang ganteng ya lur. Terus tiba-tiba Cecilia dapat kabar kalau suaminya si Adrian ini bunuh diri. Nah di situ Cecilia ini rasa aneh dan janggal gitu, karena nggak mungkin seorang Adrian itu ngebunuh dirinya sendiri. Si Cecilia ini ngerasa kalau dia ini diteror sama sesuatu tak kasat mata, baik secara fisik maupun secara psikis. Dan Cecilia ini yakin kalau sesuatu tak kasat mata itu adalah sosok Adrian yang masih hidup dan ada di sekitarnya dia. Terus Cecilia ceritalah ke orang-orang, ke teman-temannya dia. Tapi mereka itu pada nggak percaya, malahan nganggep si Cecilia ini otaknya nggak benar. Dari situ Cecilia terus berusaha banget ngebuktiin kalau Adrian itu masih hidup loh guys. Nah di film The Invisible Man ini aura teror dan mencekamnya itu dapat banget lur. Beberapa jumpscare juga muncul, tapi menurut Nyong ini nggak berlebihan dan efektif banget. Didukung sama acting yang jadi Cecilia Cass itu, dia benar-benar meyakinkan dan menggambarkan banget kalau dia ini lagi diteror. Bikin ketegangannya itu makin wow. Nah alurnya ini meskipun agak lambat ya lur, tapi nggak bikin ketegangan dan kengeriannya itu ngeresep banget sampai ke tulang-tulang. Pokoknya ini nonton ya The Invisible Man, oke? 2021 ada The Medium. Satu kata buat film The Medium ini, sakit. Bu ya, wis berapa kali lur Nyong ngomong sinting dan kentir gemblong di sepanjang film ini. Karena emang bener-bener durasi 2 jam 10 menit itu Nyong dibikin gemblong alias gila. Nah film ini alurnya meskipun lambat tapi itu bener-bener bikin kita itu
ada ikatan emosional yang intens gitu sama tokoh-tokohnya. Itu ada Nim, ada Ning, ada Noi, sama Manit. Nah, empat tokoh ini lur yang main banget di film The Medium ini. Jadi film The Medium ini bercerita tentang seorang dukun atau medium, namanya itu Nim, sama keluarganya yang mereka ini direkam gitu ya, di syuting sama beberapa kru kamera. Jadi ini konsepnya mockumentary gitu lur. Dan karena konsepnya begitu, bikin vibes mistik dan kliniknya itu real banget. Ada ritual-ritualnya, persembahannya, terus kayak adegan-adegan seremnya, itu bener-bener kayak natural aja, kayak gitu. Kayak bener-bener ini nyata kejadiannya. Apalagi ini setting lokasinya itu kayak di pegunungan gitu, di Thailand. Ada pohon-pohon, hutan-hutan, ladang sawah gitu, yang ngebikin suasana mistiknya itu makin berasa. Dan horornya itu bukan tipikal horor yang hantu atau penampakan kayak gitu, bukan. Jadi si tokoh Ming ini yang dia kerasukan roh jahat, yang ngebikin dia ini perilakunya itu bener-bener di luar nalar banget lah ngerinya. Terus juga di film The Medium ini ada jump scare ya lur, tapi cuma 1-2. Dan meskipun sedikit, itu bener-bener efektif buat jadi punchline adegan seremnya. Dan film The Medium ini dia nggak setengah-setengah buat nampilin adegan menjijikan, adegan sadis, dan adegan-adegan yang darah-darahnya itu lor. Jadi menurut Enyong, film The Medium ini nggak cocok buat ditonton sama anak-anak. Tapi kalau misalkan ada anak-anak yang pengen nonton, harus didampingi sama orang tuanya. Oke? 2022 ada Incantation. Wah, semblor. Aku nggak bisa tidur habis nonton ini. Gila. Wah. Jadi ini film Taiwan ya lur ya. Menceritakan tentang Ronan gitu, si tokoh utamanya ini yang berusaha berjuang buat nyelamatin putrinya, namanya itu Dodo, yang kena kutukan karena di masa lalu Ronan sama teman-temannya itu semacam kayak bikin pelanggaran gitu, melanggar upacara ritual. Tapi karena pelanggaran itu karmanya itu justru bukan kena si Ronan, tapi kenanya tuh ke anaknya si Dodo ini. Kita ini bakal ngerasa ikut tersiksa juga sama perjuangannya Ronan buat nyelamatin si Dodo. Ketegangan dan kengeriannya itu mantep banget. Terus juga di sini bakalan ditampilin selang-seling gitu adegan timeline yang sekarang sama masa lalu yang ngejelasin asal-usul kutukannya itu bagaimana. Tapi meskipun selang-seling begitu, kita nggak dibikin pusing karena ini cukup gampang untuk dipahami. Incantation ini mirip-mirip kayak The Medium gitu loh. Jadi konsepnya itu footage style, cuman bedanya Ronan itu yang ngerekam diri sendiri, kayak semacam vlog kayak gitu. Nah karena itu, kita ini bakalan dibuat ikut masuk ke kehidupannya dan ke perjuangannya si Ronan ini. Judulnya aja kan namanya Incantation ya lur ya, alias mantra. Jadi Nyong benar-benar merekomendasikan sedulur nonton film ini tuh dari bahasa aslinya, bahasa Cina. Jangan yang versi dubbingannya ya. Nonton di versi bahasa aslinya dan rasakan sendiri sensasi terornya. 2023 ada Talk to Me. Wow, kita ketemu lagi nih sama film yang satu ini. Tapi emang ya menurut Enyong film horor terbaik di tahun 2023. Soalnya pengemasan film ini fresh banget, meskipun horornya itu horor-horor klasik kayak manggil-manggil arwah kayak Jai Langkung atau Eija gitu. Cuman media untuk manggil arwahnya di Talk to Me itu beda. Dia ini pakai kayak patung yang bentuknya tangan gitu loh. Film ini ngebawa gagasan kecanduan. Tapi bukan kecanduan karena obat-obatan atau alkohol ya lur, melainkan kecanduan kerasukan. Nah lo. Iya, jadi nanti tuh akan ada sekelompok remaja sekolah gitu, termasuk Mia namanya, si tokoh utamanya, yang mereka ini kecanduan kerasukan karena game manggil arwah ini. Tapi terus kemudian ada insiden yang menyebabkan salah satu dari mereka itu celaka, bahkan jiwanya itu terperangkap di dunia lain, di alam arwah itu. Wow, dari situ kemudian Mia mencoba untuk menyelamatkan si temannya ini. Tegang dan deg-degan banget lur, ngeliat bagaimana Mia ini mengambil tindakan di setiap adegannya untuk penyelamatan si temannya ini.
Terus dengan penggambaran karakter Mia yang dibikin kayak stres abis, kita juga ikut ngerasa gelisah sama pemikiran-pemikiran Mia sepanjang film ini. Dan adegan jump scare sama gore-nya itu bener-bener bikin ngilu, bikin kita tuh merem-melek, asli. Nah, dari kelima film itu gimana nih? Sedulur ada yang udah pernah nonton atau belum pernah nonton dan jadi kepengen nonton? Kalau yang udah pernah nonton gimana nih? Yang pengen banget tahu review dari kalian tentang film-film ini gimana? Coba boleh komen aja di bawah ya. Jangan lupa juga like, share, dan subscribe kalau belum subscribe. Terus juga dinyalain itu notifikasinya biar kalau misalkan ada video-video baru, Sedulur bisa langsung update nggak pakai lama. Matur nuwun pisan sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum.